Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Tiara Kartikasari, kelas 12 IPS 1, absen 28. Akan menceritakan kembali tentang buku yang saya baca yang berjudul Negara Madiun atau Pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama, kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan FOM Demokrasi Rakyat. Kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin diakibatkan penandatanganan Persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda, yang menjadikan wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sempit dan pengosongan terhadap kantong gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. 2. Pembentukan FOM Demokrasi Rakyat. Amir Syarifuddin setelah menandatangani perundingan Renville dan ternyata merugikan Indonesia, maka Amir Syarifuddin dicopot sebagai Perdana Menteri. Akibatnya, Amir Syarifuddin berubah menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Pihak oposisi adalah pihak yang melawan dan mengoreksi pemerintah. Kemudian, Amir Syarifuddin membentuk FOM Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948 untuk memperkuat sikap oposisi Amir Syarifuddin. Dan pembentukan PDR sendiri berhaluan sosialis. FDR didukung oleh Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Tujuan FDR sendiri adalah menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan melakukan tindakan pemogokan umum. 3. Kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Kabinet Hatta adalah pengganti dari Kabinet Amir Syarifuddin. Penyebab kritik Amir Syarifuddin terhadap Kabinet Hatta antara lain, tidak ada perwakilan dari golongan komunis dalam Kabinet Hatta, pelaksanakan Persetujuan Renville, pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Kritik yang dilancarkan FDR tidak membuat Kabinet Hatta goyah, sebab didukung oleh beberapa organisasi besar seperti Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Organisasi Pemuda Pimpinan Latu Hari-Hari. 4. Kedatangan Musso dari Uni Soviet. Pada 11 Agustus 1948, Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Kedatangan Musso membawa pemikiran yang disebut Jalan Baru. Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin kaum sosialis dan komunis untuk menentang politik penjajahan. Oleh sebab itu, organisasi sosialis dan komunis termasuk FDR. Jalan pemberontakan PKI di Madiun. Pertama, melakukan propaganda anti pemerintah. 2. Aksi mogok kerja oleh kaum buruh. 3. Mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Adapun tokoh-tokoh yang dibunuh diantaranya ialah Kolonel Sutarto, Gubernur Jawa Timur, RM Aryo Suerjo, dan Dr. Moewardi. Puncak pemberontakan PKI di Madiun. Puncak terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Saat itu, Musso mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Dengan adanya pengumuman tersebut, Indonesia bereaksi melalui Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberikan dua pilihan terhadap rakyat. Apakah ikut Soekarno berserta Republik Indonesia atau ikut PKI Musso? Dan ternyata rakyat masih percaya terhadap Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Upaya penumpasan PKI di Madiun. Untuk mengatasi kota Madiun yang kacau, pemerintah Indonesia mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dan pada 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali. Dalam hal itu, Musso dan Amir Syarifuddin melarikan diri. Dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di Grobogan, Jawa Tengah, dan dihukum mati. Itulah akhir dari pemberontakan PKI di Madiun. Sekian dari saya.
Om Santi 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 Om.